Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok HAM Group 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan keterkaitan material piezoelectric, shape memory alloy, chromoactive, and magnetorheological. Next. Sebelumnya ini adalah anggota dari HAM Group 5. Pertama ada Lutfiah, Adinda, Rizky, saya Ramania, dan Syakil. Next. Kayak pendahuluan. Next. Oke. Smart material. Apa sih itu smart material? Smart material merupakan jenis material yang mempunyai kemampuan untuk merespon terhadap stimulus seperti suhu, tekanan, atau medan listrik dengan cara mengubah sifat-sifatnya secara otomatis untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, berikut adalah sifat-sifat utama yang dimiliki oleh smart material. Yang pertama adalah perubahan bentuk, kedua konduktivitas listrik, dan yang ketiga kemampuan menyimpan energi. Dan berikut adalah tipe-tipe dari smart material. Pertama ada SMA, pyroelektrik, elektrostriktor, magnetostriktor, elektrokromik, dan piezoelektrik. Dan berkaitan dengan sifat-sifatnya. Next. Nah, untuk bahasan yang akan dibahas pada smart material kali ini adalah keterkaitan dari 4 smart material. Yang pertama itu piezoelektrik. Jadi piezoelektrik ini adalah material-material yang memiliki kemampuan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Kemudian ada shape memory alloy, di mana material ini mempunyai jenis bahan yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan bentuk asalnya setelah mengalami deformasi mekanis. Kemudian ada chromoactive atau material yang merupakan material memiliki kemampuan untuk berubah warna ketika diberikan stimulus eksternal berupa suhu, cahaya, tegangan, dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir adalah magnetorheological atau fluida magnetorheological diklasifikasikan sebagai material cerdas dengan sifat yang dapat dikontrol. Kemudian fluida ini mempunyai viskositas yang dapat dikontrol dengan penerapan medan magnet. Next. Nah, untuk keterkaitan secara garis besarnya dari 4 smart material ini adalah bagaimana material ini mempunyai kemampuan untuk merespon terhadap rangsangan eksternal dan mengubah sifat mereka secara signifikan. Oleh karena itu, mereka sering digunakan dalam berbagai aplikasi teknologi tinggi, termasuk sensor dan aktuator, kontrol getaran dan kebisingan. Contohnya, kalau shape memory alloy ini, dia bagaimana kemampuan untuk mengubah suhu menjadi mechanical strength. Kemudian ada magnetostrictor, dia mengubah mechanical strength menjadi magnetic field. Kemudian elektrokromik atau kromoaktif, dia mengubah electrical field atau energi listrik menjadi perubahan warna. Kemudian yang terakhir adalah piezoelektrik, dia mengubah electric current menjadi mechanical strength. Oke, next. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada penjelasan LSPB. Boleh di next. Yang pertama ada shape memory alloy. Shape memory alloy Oke, tadi lanjut sampai redistribusi molekuler yang dipengaruhi oleh suhu. Ini disebabkan oleh kemampuan otomatis penyusun SMA untuk mengalami transformasi tanpa perlu mengalami difusi dalam keadaan padat. Boleh next. Oke, berikutnya ada proses manufaktur. Yang pertama itu ada homogenization. Homogenization sendiri berguna untuk meratakan distribusi unsur-unsur paduan dalam bahan baku. Selanjutnya dilanjutkan oleh annealing, berguna untuk mengurangi ketegangan internal dalam paduan. Lalu ada solution tempering, berguna untuk mengatur struktur kristal paduan yang mempengaruhi sifat-sifat mekanis dan termalnya. Selanjutnya diakhiri oleh artificial aging yang berguna untuk meningkatkan kekuatan paduan. Boleh next. Oke, berikutnya ada transformasi fasa.
Shape memory alloy mempunyai dua karakteristik, yaitu superelastisitas dan efek memori bentuk. Sifat superelastisitas pada shape memory alloy didasarkan pada fase austenite, sementara fase martensite menghasilkan efek memori bentuk. Pada suhu tinggi, austenite menjadi lebih kuat dan stabil. Boleh di next. Oke, lanjut pada keunggulan dan kekurangan. Shape memory alloy memiliki keunggulan seperti ulat, ketahanan korisi yang lebih baik, dan sifat mekanik yang lebih baik. Kekurangannya sendiri itu keterbatasan paduan dan proses pembuatan yang kompleks, seperti pengecoran dan pelapan panas. Boleh next. Oke, selanjutnya ada aplikasi. Shape memory alloy sendiri cocok untuk biomedical dan aerospace application. Nah, dalam biomedical application cocok karena ketahanan korisi yang tinggi, biokompatibel, non-magnetik, dan memiliki sifat fisik yang unik, seperti dapat mereplikasi jaringan dan tulang manusia, dan merespon dan berubah pada suhu tubuh manusia. Kenapa SMA cocok juga untuk aerospace? Karena memiliki sifat ringan, kemampuan aktuasi, ketahanan getaran, adaptabilitas, kekuatan dan ketahanan, dan kontrol yang presisi. Boleh next. Oke, selanjutnya ada material piezoelektrik yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, aku lanjutkan. Aku Rizky Firmansyah. Material piezoelektrik ini dari dua kata. Piezo itu artinya ada penekanan, terus elektrik ya artinya ada listrik. Artinya adalah dia bisa mengubah energi mekanik yang diterima olehnya menjadi bentuk energi listrik. Nah, caranya gimana sih? Perubahan listrik ini terjadi karena munculnya voltase akibat adanya perbedaan perbedaan tegangan antara satu sisi material dengan material yang lain. Kalau di sini dalam material piezoelektrik, dia dalam skala kecilnya, dalam polarisasi strukturnya, dia ketika diberikan tekanan, dia akan mengalami sebuah deformasi yang tidak sama, tidak simetris. Akhirnya, karena deformasi tidak simetris, akhirnya ada satu sisi yang lebih positif dan satu sisi yang lebih negatif, yang akhirnya menyebabkan terbentuknya sebuah voltase yang bisa dibaca oleh dalam bentuk arus listrik. Lanjut. Nah, ini syarat utama dari piezoelektrik ini. Sebenarnya ada dua utamanya, yaitu pertama adalah material ini harus memiliki dua komponen atau lebih yang dia memiliki kecenderungan untuk dia polaritas positif ataupun polaritas negatif. Dan yang kedua adalah dia harus memiliki bentuk yang disebut sebagai hmm, apa ya, tidak memiliki simetri putar. Artinya tidak memiliki simetri putar ini adalah dia dalam seberangnya dia komponennya tidak sama. Misal positif, nanti seberangnya positif itu tidak boleh. Kenapa? Ini nanti yang digunakan dalam prinsipalnya di mana jika diberikan tegangan seperti yang bisa dilihat di gambar di bawah, bahwa kita diberikan tegangan ada nanti zona-zona yang lebih negatif ataupun lebih positif karena posisinya dia sudah tidak lagi menjadi sebuah keseimbangan. Lanjut. Untuk manufakturnya sendiri, kebanyakan dari piezoelektrik ini, meskipun dia bentuknya dari keramik dari awal, jadi kurang lebih dia memiliki sifat itu dari awalnya karena memang struktur awalnya keramik seperti itu. Namun kita bisa membuatnya lebih baik lagi dengan gimana kita memberikan dia sebuah medan listrik sehingga terjadi orientasi ulang terhadap uh, orientasi dari struktur-strukturnya itu. Jadi kalau orientasinya akhirnya udah lebih baik, lebih simetris dibandingkan kalau ada twinning maupun lain-lain, akhirnya nanti efisiensi pengubahan energinya juga akan lebih baik. Lanjut. Nah, untuk aplikasinya yang paling umum dari material piezoelektrik ini, tentu yang kita tahu adalah mesin jam. Mesin jam ini menggunakan kuarsa, di mana dia dibuat bergetar kurang lebih 2,15 getaran per detik, di mana nanti getaran itu bakal ditranslasikan jadi menggunakan roda-roda, hingga akhirnya terbentuklah 15 kali itu menjadi akhirnya dalam satu detik dia hanya satu putaran, dan akhirnya kita mendapatkan akurasi pembacaan waktu yang baik tanpa banyak perubahan. Lanjut. Nah, untuk keunggulan dari piezoelektrik ini adalah ya tentu dia material yang sangat unik karena gaya tekan maupun gaya seperti ini tuh sangat susah dikonversi menjadi bentuk listrik. Biasanya cuma untuk pengaliran listrik dibandingkan untuk membuat listrik. Dan yang kedua adalah karena dia
sifat material yang cukup intrinsik dalam struktur material ini sendiri, akhirnya dia bisa dibuat sangat tipis atau sangat kecil tanpa mengurangi efektivitasnya dan akhirnya bisa digunakan untuk beberapa aplikasi cerdas. Namun kekurangannya tentu dalam konversi energinya dia tidak terlalu bagus dan daya tahan materialnya pun juga tidak terlalu bagus karena bakal mengalami sebuah siklus penegangan. Lanjut. Boleh lanjutkan. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali Adinda Izzatul Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai material kromoaktif. Secara definisi sendiri, material kromoaktif itu merupakan salah satu jenis material cerdas yang memiliki kemampuan utama untuk dapat berubah warna jika diberikan stimulus eksternal tertentu. Stimulusnya itu bisa berupa suhu, cahaya, tekanan, tegangan, listrik, ataupun pH, dan lain-lain. Kemudian prinsip utamanya itu adalah adanya perubahan struktur atau konformasi molekul yang membentuk kembali ketika material terpapar stimulus eksternal tertentu. Nah, nantinya perubahan struktur molekul ini akan mempengaruhi kemampuan material dalam menyerap cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu ini akan menyebabkan terjadinya perubahan warna pada material tersebut. Kemudian ada beberapa jenis material kromoaktif yang dibedakan berdasarkan stimulusnya, yaitu di sini ada 6. Pertama itu termokromik, yang materialnya ini akan berubah warna jika diberikan stimulus berupa temperatur yang berubah. Kemudian ada fotokromik, stimulusnya itu berupa cahaya. Elektrokromik itu berupa tegangan listrik. Mekanokromik itu stimulusnya berupa gaya mekanik, baik gaya tekan maupun pembebanan. Kemudian ionokromik itu akan berubah warna jika diberikan stimulus perubahan ion, dan halokromik itu akan berubah warna jika terjadi perubahan pH. Kemudian aplikasinya yang paling umum bisa kita temukan adalah kacamata dengan lensa fotokromik. Fotokromik seperti yang kita tahu, stimulus itu merupakan cahaya. Jadi mekanismenya itu ketika perubahan warna pada lensa fotokromik ini akan terjadi ketika lensa terpapar stimulus cahaya yang menyebabkan adanya perubahan kemampuan material, konformasi molekul yang akan mempengaruhi perubahan kemampuan material dalam menyerap cahaya dalam gelombang warna tertentu, sehingga warna yang dihasilkan jika terpapar cahaya akan berubah atau menjadi lebih hitam. Oke, selanjutnya itu adalah material magnetoreologikal, di mana material ini merupakan bahan yang sifat mekanisnya itu akan berubah secara otomatis jika terpapar oleh medan magnet dari eksternal. Material ini terdiri atas partikel ferromagnetik seperti besi, kobalt, ataupun baja tahan karat dengan ukuran yang berkisar 1-50 mikron dan bisa terdispersi dalam fase cair non-magnetik. Kemudian prinsipnya ini adalah jika keadaannya tanpa medan magnet, maka partikel ini akan bersifat acak dalam medium cair. Kemudian jika diberikan medan magnet, maka partikel ini akan terpolarisasi menuju arah medan magnet tertentu. Efeknya adalah adanya perubahan mekanik pada material, yaitu berupa viskositasnya, kekakuannya, kekuatan tariknya, dan modulus elastisitasnya atau modulusnya. Kemudian material ini terdiri atas 3 bahan utama. Yang pertama itu adalah partikel magnetik, harus memiliki permeabilitas yang tinggi, saturasi magnetik yang tinggi, kemudian memiliki remanensi magnetik yang rendah. Remanensi magnet ini akan berpengaruh pada sensitivitas terhadap medan magnet. Contoh dari partikel magnetik ini adalah bubuk besi karbonil. Kemudian yang kedua itu perlu adanya matriks elastis, yaitu matriks yang harus mampu menahan partikel magnetik tersebut stabil ketika tidak ada medan magnet yang mempengaruhinya. Contohnya itu bisa berupa silikon, poliuretan, ataupun epoksi. Kemudian material tambahannya itu adalah aditif. Aplikasinya itu bisa berupa fluids yang bisa digunakan dalam bidang konduksi termal ataupun transmisi suara, kemudian elastomer yang digunakan sebagai peredam getar. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Ukia dengan MPM 20064708810. Di sini saya akan membahas keterkaitan antara lingkup subpokok bahasan. Next. Jadi keterkaitan antara material piezoelektrik, shape memory alloy, magnetoreological, dan material kromoaktif, di mana mereka semua termasuk ke dalam smart material yang ditemukan secara bertahap. Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari berbagai macam perbedaan yang mereka miliki, namun mereka tuh dapat berhubungan satu sama lain, seperti
kromoaktif material di mana dapat bekerja apabila adanya suatu respon stimulus sehingga dapat dilakukan penggabungan material, sehingga dapat menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang lebih kompleks. Nah, dengan kata lain, keempat material tersebut ini akan merespon dengan dilakukannya suatu perlakuan terhadap material tersebut. Next. Selanjutnya, terdapat refleksi kelompok terhadap lingkup subpokok bahasan. Next. Di mana piezoelectric, shape memory alloy, magnetorheological, dan material chromoactive ini termasuk dalam smart memory alloy yang ditemukan secara bertahap, sehingga diharapkan dapat menunjang kebutuhan hidup manusia. Lalu dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap material-material tersebut secara lebih lanjut. Lalu untuk pengaplikasian piezoelectric dan shape memory alloy, magnetorheological, dan material chromoactive ini sehingga akan menjadi produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, di mana untuk pengaplikasian piezoelectric, magnetorheological, dan material chromoactive ini menjadi produk yang mendukung keberlanjutan dari SDGs. Nah, yang terakhir ini untuk mengembangkan material-material tersebut agar bermanfaat dan pengaplikasiannya sangat penting bagi kehidupan. Next. Oke, berarti kesimpulannya adalah next. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, piezoelektrik ini adalah material yang dapat merespon terhadap tekanan dan dapat menghasilkan tegangan listrik. Material ini biasa digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk sensor dan aktuator. Kemudian yang kedua, di mana adalah material chromoaktif. Material ini merespon terhadap perubahan cahaya dan dapat mengubah warnanya. Kemudian yang ketiga adalah magnetorheological. Material ini merespon terhadap medan magnet dan dapat mengubah viskositas atau kekentalannya. Kemudian yang terakhir adalah shape memory alloy. Material ini mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk awalnya atau mengingat bentuk awal ketika diberi stimulus tertentu. Fenomena ini kita sebut dengan shape memory effect. Dalam aplikasinya, SMA digunakan untuk mengoptimalkan kinerja aerodinamika pesawat. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Oke, kurang lebihnya mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.